Hai pemirsa, ketika hendak bepergian tanpa menggunakan kendaraan pribadi, sebagian besar dari pemirsa semua selalu menggunakan yang namanya kendaraan umum. Telah cukup banyak kendaraan umum yang ada di Indonesia, mulai dari tradisional dan modern. Tradisional contohnya yang sering kita temui yaitu beca, delman, dan sebagainya. Dan kendaraan umum modern seperti busway, MRT, dan sebagainya. Berbicara soal kendaraan umum, jangan lupa juga pemirsa, kalau dulu sempat ada kendaraan umum yang eksis dan selalu digunakan masyarakat pada masanya. Namun, kendaraan umum tersebut kini telah punah karena ditelan oleh zaman. Nah, kali ini saya mau membahas salah satu kendaraan umum tersebut yang dulu pernah digunakan pada masanya. Yuk simak terus info selengkapnya. Dahulu, lori wagon ini merupakan kendaraan seperti beca yang terdiri dari kursi penumpang di bagian depan dan pengayuh lori di bagian belakangnya. Beberapa jenis lori wagon ini memiliki roda terbuat dari besi dan berjalan di atas sebuah rel khusus layaknya kereta. Lori wagon ini sempat eksis di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Aceh dan Majalengka. Kendaraan ini eksis pada zaman kolonialisme Belanda dan banyak digunakan oleh masyarakat Belanda dan Indonesia untuk bepergian ke tempat tertentu, terutama di pedesaan. Helicak merupakan alat transportasi yang banyak ditemukan di ibu kota pada tahun 1970-an. Nama helicak berasal dari gabungan kata helikopter dan beca. Karena bentuknya yang mirip dengan penggabungan helikopter dan beca, helicak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971 pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Vespa. Pengemudi helicak duduk di bagian belakang, sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca. Sebagian orang menilai kendaraan ini tidak aman bagi penumpang, karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya. Oleh karena itu, helicak ini kemudian akhirnya punah ditelan zaman, dan saat ini hanya tersedia di beberapa tempat sebagai daya tarik wisata saja. Kendaraan oplet memiliki dua bagian utama, yakni bagian depan sebagai ruang kemudi sopir dan tempat duduk bagi satu orang penumpang. Bagian kedua adalah bagian belakang, di mana terdapat kursi untuk penumpang. Lantai di ruangan penumpang terbuat dari kayu, dengan atap dari seng dan rangka kayu. Sedangkan jendela oplet terbuat dari kayu dan plastik, yang dibentangkan dan bisa dinaik turunkan. Oplet sempat menjadi kendaraan umum paling populer di Jakarta pada tahun 1960 sampai 1970-an. Pada saat itu, angkutan umum lain seperti bus ukuran sedang dan besar masih jarang. Namun menjelang 1980, trayek-trayek oplet mulai dihapus dan digantikan fungsinya oleh kendaraan lain seperti Mikrolet, Metro Mini, dan Koperasi Wahana Kalpika. Bemo merupakan salah satu kendaraan umum yang eksis di ibu kota dan beberapa kota lainnya di Indonesia sekitar tahun 90-an. Sama seperti oplet, bemo juga memiliki dua bagian, pengemudi di bagian depan dan penumpang di bagian belakang. Namun, bemo memiliki ukuran yang relatif lebih kecil dengan hanya 3 roda dan terbuka di bagian belakangnya. Pada saat itu, bemo menjadi angkutan primadona masyarakat karena harganya yang terjangkau. Namun, sekarang kehadiran bemo sudah tidak diizinkan lagi karena sudah tergantikan oleh angkutan umum lainnya yang lebih modern seperti angkot dan kopaja.
Tram merupakan kendaraan berupa kereta berbasis rel yang ada di dalam kota. Berbeda dengan kereta, satu set tram hanya memiliki sedikit gerbong. Selain itu, jalur rel tram menyatu dan berbaur dalam jalan raya bersama dengan kendaraan lainnya. Tram sempat hadir di Indonesia pada zaman kolonialisme Belanda. Jenis-jenis tram yang sempat ada di Indonesia adalah tram kuda, sekitar tahun 1860-an. Kemudian mengalami perkembangan menjadi tram uap sekitar tahun 1880-an. Dan terakhir berkembang menjadi tram listrik yang hadir sekitar tahun 1890-an. Pada masa tersebut, tram tersedia di beberapa kota besar di Indonesia, yakni Batavia, yaitu Jakarta, Malang, dan Surabaya. Aeromobil memang bukanlah suatu transportasi umum perkotaan yang sempat eksis di Indonesia. Saat ini pun, aeromobil masih dapat ditemukan di Taman Mini Indonesia Indah sebagai salah satu wahana rekreasi. Namun, aeromobil ini dahulu sempat dicanangkan sebagai salah satu transportasi umum di Indonesia, dan dahulu aeromobil di Taman Mini Indonesia Indah digunakan sebagai percontohan sebelum proyek aeromobil benar-benar dibangun di dalam kota. Aeromobil ini dirancang oleh seorang insinyur Brazil bernama Oscar Koster. Kendaraan ini mampu melaju sampai dengan kecepatan 60 km per jam tanpa masinis dan menggunakan kombinasi tenaga angin untuk menjalankannya, sehingga tergolong sebagai kendaraan ramah lingkungan. Namun, wacana pembangunan aeromobil di dalam kota di Indonesia secara publik pada saat itu akhirnya batal dilaksanakan karena biayanya yang sangat mahal serta perawatannya yang cukup rumit.